Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan Pancasila. Tugas bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Prasetyo, NPM 2234031103. Perkenalkan, nama saya Fitri Siti Rahayu dengan nomor NPM 223403087. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatimah dengan NPM 223403012. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Faiz dengan NPM 2234030085. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Gumelar dengan nomor NPM 223403190. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjasomantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan pengusahaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan lain yang memiliki hubungan kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga kesatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan berbangsa. Berbicara mengenai Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu untuk masa depan memiliki beberapa pengertian. Pertama, bahwa setiap ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ketiga, bahwa pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Beberapa hal yang merupakan urgensi dan dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat, kebutuhan pasar serta belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu scientist oriented. Sekian. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu degradasi budaya bangsa oleh kecanggihan media sosial. Berdasarkan berita dari antaranews.com, Wakil Ketua MPR RI khawatir kecanggihan media sosial menimbulkan degradasi budaya bangsa Indonesia. Pasalnya, kemajuan ilmu teknologi itu tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Bapak Fadel Muhammad mengkhawatirkan kecanggihan media sosial itu dapat mendegradasi pemahaman generasi muda terhadap budaya Indonesia, sehingga perlu usaha semua pihak untuk meminimalkan dampak negatif teknologi informasi.
Beliau ini menilai generasi muda bangsa Indonesia saat ini hidup di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama teknologi informasi seperti media sosial yang sangat digandrungi anak muda sekarang. Menurutnya, meskipun memiliki banyak dampak positif karena memudahkan kehidupan sehari-hari, teknologi informasi terdapat sisi negatif yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu dampak globalisasi itu yaitu menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu teknologi sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Di mana daya saing pasar negara lain itu yang sangat pesat menjadi keran masuknya produk mereka yang sangat mudah yang menyebabkan produk-produk lokal jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk luar negeri yang harganya cenderung lebih murah dan terjangkau. Dengan demikian, meningkatkan budaya konsumtif pada diri bangsa Indonesia tersendiri. Memiliki pola perilaku konsumtif akan membuat kita kesulitan dalam membedakan keinginan dan kebutuhan. Namun sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda, di mana kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keinginan. Bapak Wakil Ketua MPR juga menilai berbagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari globalisasi. Salah satunya dengan melestarikan budaya bangsa agar tidak tergerus dan menghilang. Contoh pelestarian budaya yang dilakukan Lamahu dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dalam menyelenggarakan Festival Seni Budaya Betawi dan Gorontalo kedua di Provinsi Gorontalo pada tanggal 19 sampai 20 November tahun 2022. Hal tersebut dapat memperkuat nilai persatuan yang berkaitan dengan nilai Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Karena dengan adanya festival pelestarian budaya tersebut dapat mengurangi dampak negatif sikap individualisme terhadap kemajuan iptek. Selain itu, untuk menghindari pola perilaku konsumtif, sebisa mungkin memprioritaskan kebutuhan. Dan diharapkan kita sebagai generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan iptek ini dengan menciptakan juga mengembangkan inovasi-inovasi baru. Seperti produk lokal yang dimana jika kita dapat bersaing dengan produk negara lain, kita tidak bergantung pada produk mereka sehingga pendapatan yang dihasilkan pun dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Terakhir yaitu bagian penutup kesimpulannya. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu, itu sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan, keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu itu sendiri. Khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Pancasila memang memiliki tantangan terhadap dasar pengembangan iptek seperti kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, hingga parasitisme. Maka dari itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Kita harus mampu menyaring mana hal yang masih bisa diterima dan mana hal yang bertentangan dengan budaya kita. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.